Batam TV, Inspirasi Kepri. Enggak kok, bagus kok. Bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Baik, dengan saya di sini Rinjani, saya akan menemani Anda dalam UIB EduTalk pada hari ini. Dan di UIB EduTalk pada hari ini, kita akan membahas tentang pengembangan diri, pendidikan, dan juga tips sukses di era modern. Dan juga di episode kali ini kita akan membawakan tema yaitu profesionalisme akuntan di era digital, apa saja tantangannya dan juga harapannya. Dan juga di episode kali ini saya juga tidak sendiri pemirsa. Saya di sini bersama narasumber kita, yaitu ada Ibu Dr. Santi Yopi SEMM. Boleh sapa pemirsanya Ibu? Iya. Dan juga kita kedatangan Bapak Irianto SEAK CPACABKP. Ya, baik. Sedikit panjang ya Pak ya. Iya. Sudah terlihat sepertinya ahli dalam bidangnya pemirsa. Dan juga Dr. Hesniati SEMM. Baik, di sini bersama narasumber yang pastinya ahli dalam bidangnya. Karena kita di hari ini kita akan membahas tentang akuntan yang dimana itu bidang Bapak Ibu sendiri ya Bu ya, pastinya ahli dalam bidangnya. Dan juga di sini karena di sini kita udah berkaitannya dengan era digital Bu ya, karena di era akuntansi itu pastinya isu-isunya itu akan tergantikan ya Bu ya dengan era digital, adanya AI, robot yang bisa menghitung apa segala macam ya, itu pastinya mengkhawatirkan gitu ya, karena ya di mana-mana kita juga pasti tetap masih membutuhkan yang namanya jasa manusia seperti itu. Kalau misalkan dari pendapat Bapak Ibunya sendiri itu bagaimana tanggapan Bapak Ibunya sendiri tentang mungkin era digital yang akan mendatang? Mungkin general saja ya Pak ya, gitu. Ya mulai dari saya ya. Boleh Bapak, silakan. Selamat sore ya pemirsa Batam TV di mana saja berada. Topik hari ini memang sangat menarik ya, sekalian untuk menjawab juga ada beberapa pertanyaan pihak terutama orang awam. Yang secara sederhana mengatakan bahwa sekarang kan zaman AI. Betul. Apalagi bagi orang awam, mereka mengatakan AI itu kesannya robot gitu. Iya. Jadi padahal mereka juga nggak begitu paham apa itu AI ya. AI itu kan sebenarnya kecerdasan buatan. Betul. Jadi seakan-akan profesi akuntan, terutama yang kita bahas pada topik hari ini, itu akan tergantikan dengan adanya perkembangan teknologi AI. Mungkin katanya nanti mungkin akan ada robot yang menggantikan kita kerja, iya. ya, atau sehingga akibatnya secara tidak langsung profesi prodi ya, program studi akuntansi di kampus-kampus itu menjadi menurun peminatnya. Dan memang secara tendensi memang kelihatannya memang agak menurun. Tapi saya tekankan, saya sendiri profesi saya akuntan publik sudah dari tahun 2002. Wah, sudah lama ya, sekali sampai ya. sekarang ya sudah hampir seperempat abad lah. Iya. Ya. Sampai sekarang saya tidak merasa bahwa profesi AI itu akan bisa menggantikan akuntan publik, Iya, terutama akuntan publik. Karena gimana pun AI itu akan digunakan untuk membantu. Jadi dia sangat membantu. Karena AI itu dengan perkembangan teknologi yang semakin digital saat ini, betul. berkembang, kita akuntan itu harus dituntut untuk memanfaatkan AI itu sendiri. Betul. Tapi dia tidak akan bisa menggantikan manusianya. Tapi nanti profesi akuntan itu akan bergeser, ya, bergeser. Sebelumnya mungkin sebelum ada AI, mereka masih berkutat di pengolahan data, data itu diolah. Sekarang akuntan itu dituntut untuk bisa menganalisis. Jadi kita berubah profesi akuntan itu dari mengolah atau menyusun laporan, tetapi menganalisis laporan yang sudah jadi. Oh, baik. Jadi laporan itu sendiri akan dihasilkan oleh AI. Tugas akuntan-akuntan lah untuk membacanya, membaca, menganalisa dan memberikan satu kesimpulan dan memberikan penjelasan kepada klien. Ini loh hasil usaha Anda dari laporan ini gitu. Jadi bisa membantu
pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan. Oke, Tetap baik. itu tidak akan tergantikan oleh AI. Iya, Ya. karena kita juga perlu jasa kita sendiri ya Pak ya, karena kita Betul. tidak bisa melepas seperti Betul. itu. Kita harus tetap mengecek kembali, menganalisis kembali gitu. Kalau dari ibunya bagaimana? Mungkin saya kali Iya, boleh. Saya dari perbankan, pengalaman saya hampir 10 tahun di dunia perbankan. Kalau perbankan kan sebenarnya diidentikan dengan patuh, harus baik. patuh dengan lembaga pemerintah seperti baik. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia. Nah, sebenarnya kalau di perbankan justru perbankan digitalisasinya harus lebih gencar. Oh, baik. Ya, tapi dan udah gitu kita juga harus mengikuti aturan yang sudah diminta untuk kita laksanakan. Seperti kami kalau sekarang di BPR itu ada standar penyelenggaraan IT dan lain sebagainya. Jadi memang penguatan soal digital itu memang sangat dibutuhkan dan memang penting di perbankan. Jadi sebenarnya kalau seorang akuntan itu kalau di perbankan itu juga sangat dibutuhkan karena kita harus berjalan dengan perkembangan digital teknologi. Tapi kan bagian yang melakukan, yang menerapkan dan menyimpulkan, menganalisa itu tetap harus yang memiliki kemampuan ya dalam melakukan menjalankannya lah gitu ya. Jadi memang akuntan itu sebenarnya di perbankan itu juga sangat penting ya perannya gitu dan memang sangat dibutuhkan gitu. Baik. Kalau mungkin dari Ibu Santi? Oke, kalau menurut saya Santiopi ya adalah dosen. Iya. Jadi sebenarnya akuntan itu luas. Dia tidak hanya membuat laporan keuangan. Dengan adanya era digital, mungkin sebagian kerja oleh akuntan tergantikan, yaitu contohnya hanya proses administrasinya aja. Dengan adanya digital, artificial intelligence, mungkin dia hanya menggantikan proses ketika kita identifikasi transaksi, kita mau jurnal dan bikin laporan keuangan. Nah, itu kalau di kuliah 7 semester itu hanya di satu mata kuliah aja, yaitu di semester 1 bagian kecil aja. Nah, jadi masyarakat mungkin harus tahu bahwa sebenarnya yang sekarang gencar era digital itu hanya menggantikan satu porsi kecil dari bagian akuntan, tapi perkembangannya bagus. Kenapa? Karena dulu orang accountant itu melakukan pencatatan akuntansi pakai buku, pakai kertas. Nah, akhirnya ada komputer. Ya kan? Dengan adanya komputer dia berubah efisiensi waktu. Betul. Tapi dengan adanya artificial intelligence sekarang mereka tinggal scan kita punya bukti dokumen, dia sudah bisa klasifikasi akun, laporan keuangan tergenerate. Yang memberikan dampaknya apa? Efisiensi waktu. Dulu kita kerjanya berjam-jam ya. Sekarang mungkin berapa menit sudah kelar. Nah, itu adalah bagian awal. Bagian awal dari akuntan. Nah, waktu di kuliah bikin pembukuan adalah part of kecil aja. Setelah bikin pembukuan, kita akuntansi itu ada manajemen accounting. Jadi bagaimana kita menganalisa data tersebut, terus kita untuk memprediksi kondisi keuangan di kemudian hari. Jadi kita lebih bersifat strategis. Jadi di akuntansi itu ada subjeknya management accounting. Nah, di mana sekarang kalau kalian belajar akuntansi itu yang disorot di dunia era digital. Baik. Ya, jadi efek dari digital ke accounting sebenarnya merupakan pembantu kalau saya lihat ya, sehingga accountant itu bisa kerja lebih cepat, sehingga kita lebih fokus bisa ke manajemen accountingnya lebih menghasilkan hasil analisa yang keputusan strategis lebih bagus di situ. Itu ya, seperti itu. Karena di sini adanya AI atau robot yang nanti akan datang itu juga sebenarnya lebih membantu ya Bu ya Pak ya, daripada harus menggantikan, karena ya kita sendiri masih harus dicek dengan kita sendiri yang punya kemampuan itu sendiri seperti itu ya. Tapi kalau misalkan seperti itu, apakah peran akuntan tradisional masih relevan ya Bu? Yang tradisional seperti apa? Apakah masih relevan gitu? Sebentar saya tambahkan sedikit ya. Yang tadi boleh. Saya sangat setuju dengan Bu Santi tadi karena beliau ini kan dosen ya. Jadi memang berarti akuntan pendidik. Betul. Sebenarnya akuntan ini kita bisa pilih-pilih. Ada akuntan itu pendidik, yaitu dosen-dosen ya, yang mengajarkan mata kuliah akuntansi. Ada juga dia akuntan pemerintah ya, yang kerja di BPKP ya, yang kerja di pemerintahan. Ada akuntan publik juga yang tugasnya seperti dokter perusahaan gitu ya, memeriksa laporan keuangan perusahaan. Ada juga akuntan manajemen, ada akuntan internal, akuntan perusahaan yang menyusun laporan keuangan. Banyak jadi ya, Pak, ya? Sebenarnya gini, kalau akuntan tradisional yang mengerjakannya itu hanya
menyusun laporan keuangan itu pasti akan tergantikan. Oh baik. Nah, seperti saya katakan tadi, akuntan yang menyusun laporan keuangan mengolah itu akan tergantikan. Kenapa? Seperti Bu Santi tadi katakan, yang sebelumnya mungkin kita kerjanya itu bisa berjam-jam, satu harian, tapi dengan adanya AI, itu mungkin bisa dalam beberapa menit saja sudah keluar, gitu ya? Iya, udah selesai, betul. sehingga kita banyak waktu luang kan, Iya, sehingga betul, otomatis pasti tenaga kerja yang memang tamat akuntan hanya untuk menyusun laporan keuangan itu akan tergantikan, itu nggak akan dipakai lagi, sehingga sebenarnya prodi akuntansi harus mulai meng-create bisnis akuntan bahwa setelah mereka tamat, mereka tidak bisa lagi mengandalkan bahwa mereka mau kerja sama perusahaan. Iya. Karena itu akan tergantikan pelan-pelan. Iya, betul. Walaupun nanti tinggal bagian analisisnya saja. Sehingga mereka harus punya satu business minded, tamat akuntan mau jadi apa. Sebenarnya banyak peluang, itu bisa jadi konsultan pajak dan bisa juga jadi akuntan publik. Sebenarnya dua profesi ini itu sama dengan pengusaha. Benar. Nah, kita punya kebebasan waktu ya. Seperti saya kan saya akuntan publik gitu. Iya. Saya punya karyawan di kantor ya, mereka lah yang bekerja untuk saya gitu. Ya. Jadi sebenarnya banyak orang mengatakan, oh akuntan mending saya kuliah manajemen. Manajemen memang dilatih untuk memanage orang kan, sehingga kesannya akan jadi bisnismen nantinya. Tapi kan memang nggak segampang itu. Iya, betul. Tetapi jangan diartikan juga bahwa profesi prodi akuntan itu nggak bisa jadi pengusaha. Betul. Bisa juga. Betul, bisa, itu Bahkan sangat bisa. jalur kita linear itu. Betul. Begitu dia tamat, dia bisa coba jadi konsultan pajak. Itu juga satu usaha sendiri. Iya, Tidak ada bosnya. Betul. Kita lah sendiri bosnya sendiri kan. Kemudian jadi akuntan publik juga bisa gitu. Sehingga akuntan tradisional itu kemungkinan pasti akan tergantikan. Nah, karena dia tugas-tugas dia kalau hanya sekedar kata dulu waktu zaman saya masih SMA, dulu namanya masih bon A, bon B itu, tata dagang. Sekarang nama akuntansi. Itu semua untuk menyusun laporan itu pasti akan digantikan oleh AI semua, sudah pasti. Jadi fungsi pengolahan data itu akan habis, di take over semua sama AI. Tugas akuntan adalah menganalisa laporan yang sudah jadi, gitu. Itu menurut saya. Baik, seperti itu ya. Karena ya juga kita semakin berkembangnya zaman, semakin kita tuh harus bisa untuk bekerja sama seperti ya Bu ya Pak ya. Karena kita tidak hanya melepaskan saja gitu, bagaimana nanti AI ke depannya, oh ada robot gitu, gak apa-apa lah nanti mereka aja yang ini, kan gak bisa seperti itu. Kita ya nggak bisa tuntut robot Bu kalau dia buat salah kan. Iya, makanya. Kalau dia buat salah kan kita mau tuntut dia nggak bisa. Kalau masih ada manusia masih ada responsibility, tanggung jawab moralnya. Bisa evaluasi. Nah, ya, bisa Pak, dievaluasi. Baik. Kalau misalkan error gitu, wah. Kalau dia error ya mau dicari pengembang yang buat robotnya juga susah juga, panjang ceritanya. Iya, gitu. baik ya. Jadi susah juga ya Pak ya, kalau misalkan kita hanya mengandalkan AI itu sendiri gitu ya Pak. Baik, bagaimana keamanan data menjadi isu penting Pak dalam profesi akuntansi di era digital, dan bagaimana seorang akuntan tuh harus menghadapinya gitu? Ini Kalau mungkin perbankan bisa jawab, karena data perbankan sangat penting sekali. Iya, sangat ketat ya, aman ya. Ya, keamanan data itu memang di perbankan sudah diatur oleh lembaga OJK, dan memang sebenarnya peraturan dibuat yang melaksanakan itu juga membutuhkan yang orang yang bisa membantu kami audit seperti yang lulusan dari akuntan gitu. Jadi akuntan bisa bantu kami susun strateginya bagaimana untuk penerapan keamanan data dan ancaman cyber. Nah itu dan itu biasanya dilakukan oleh audit perusahaan gitu. Benar. Dan sebenarnya selain itu bagian operasional yang lebih banyak berkaitan dengan data nasabah misalnya, itu juga sama, itu akan mereka lebih mengerti ya. Kalau yang lulusan akuntan itu mereka bisa lebih mengerti bagaimana biar ada istilahnya tata kelola nih, biar data nasabah itu aman. Karena tata kelola paling minimal itu kan kita harus ada dual control misalnya di bank, ya. Karena kan nggak mungkin cuma boleh satu orang yang pegang. Jadi memang semuanya ada tugas dan tanggung jawab yang dan wewenang yang sudah diatur.
Jadi seorang akuntan itu kalau di perbankan itu tuh lebih banyak membantu kami mengatur seperti tata kelola bank, kepatuhannya dengan lembaga pemerintah gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan ya tetap kita juga yang bekerja ya Bu ya. Kita juga yang bekerja, kita juga yang mengamankan, karena kalau misalkan dari AI itu sendiri ya kita sebenarnya tidak bisa mempercayakan 100% gitu ya. Mungkin saja ada kebocoran gitu kan. Ada ya kebocoran seperti tadi gitu. Tapi akhir-akhir ini mungkin bisa nggak ya contoh isu-isu gitu Bu ya, isu-isu keamanan gitu, mungkin ada tidak isu-isu yang Ibu tahu gitu lah? Itu kami kan kalau di perbankan itu ada istilahnya audit untuk penyelenggaraan teknologi informasi, ya untuk keamanan data, perlindungan konsumen sama ancaman cyber. Nah itu biasanya audit akan melakukan dari hak akses user, terus dia punya parameter masing-masing itu siapa aja yang punya wewenang. Jadi memang itu terpantau dan setiap bisa dibilang berkala itu audit akan melakukan temuannya lah gitu ya untuk menindaklanjuti dan apa saja yang harus dijaga untuk di keamanan data di perbankan gitu. Oke. Mungkin saya bisa tanya sedikit ya Bu. Oh ya boleh. Pas ingat ini. Itu BPR kan, Ibu dari BPR ya? Iya Pak, iya Pak. Itu penyimpanan datanya itu kalau misalnya kan pasti ada jaga-jaga ya. Servernya tuh simpan di mana kita ya? Database-nya tetap simpan di perusahaan aja? Dan ada cloud base-nya Pak. Ada cloud base-nya ya? Oke. Benar. Tapi masih di Indo ya? Nggak disimpan Singapura gitu? Karena itu cloud itu yang sangat terkenal ada di Singapura, bisa di mana-mana. Karena waktu kita pemilu aja itu server kita cloud-nya di Singapura itu. Di luar negeri. Nah, karena dalam negeri kita lebih takut dihack atau mungkin kita punya data nggak kuat. Tapi kita sendiri di Nongsa punya loh kan. Kita di Nongsa punya data kan yang Apple bangun ya. Seperti itu. Oke, baik. Ya baik, mungkin nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi bagaimana era digital, bagaimana tantangan-tantangan yang mungkin sekarang itu sudah ada tantangan-tantangannya dan bagaimana harapan ke depannya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di UIB EduTalk, menginspirasi masa depan Anda. Halo semuanya, perkenalkan kami perwakilan dari Universitas Internasional Batam yang mengikuti program 3+2 di Mingxi University of Technology, Taiwan. Hai semua, perkenalkan nama saya Lisanto. Perkenalkan nama saya Riki. Dan nama saya Bayu. Nama saya Juli. Dan nama saya Jenny Alfiana. Dan saya Sutia. Jadi kami bertiga di sini mengambil program studi desain komunikasi visual, dan kalian? Department Business and Administration. Jadi program 3+2 adalah program kerjasama dari MCUT dengan universitas yang ada di Indonesia. Nah, di sini mahasiswa juga berkesempatan untuk melakukan studinya selama 3 tahun di Indonesia dan melanjutkan S2-nya selama 2 tahun di MCUT. So, dalam 5 tahun kalian bisa menyelesaikan 2 gelar, yaitu S1 dan S2. Jadi, tunggu apa lagi?
Masuk UI. Aduh. Kamu apa? Lah, lo apa? Gue mau daftar gizi UIB lu. Oh, gue mau daftar biologi UIB. Bukan ada biologinya. Lu ngapain daftar biologi? Kan udah dapat beasiswa penuhnya lah. Lo pasti juga mau kan? Iya sih. Nih ya, nggak usah nyia-nyiain kesempatan ini. Kalau kita daftar gizi UIB, biologi UIB, kita free biaya SKS, biaya uang gedung. Udah, ringan beban orang tua. Wah iya, apalagi dapat rekomendasi dari guru BK, jadi bebas biaya pendaftaran. Ya udah, nunggu apa lagi? Ayo. Wah ayo. Wah, gue. Baik, selamat datang kembali pemirsa di UIB EduTalk, menginspirasi masa depan Anda. Yang dimana kita akan membahas tentang tema kita hari ini, yaitu profesionalisme akuntan di era digital, tantangan dan harapan. Yang dimana tadi kita sudah membahas dengan para narasumber kita, bagaimana sih tantangan-tantangan dan apa saja tantangan-tantangan yang sedang dihadapi di era-era digital ini gitu ya. Apalagi kalau misalkan di akuntan sendiri itu, kalau dulu itu masih manual dan bagaimana mungkin tadi dijelaskan dari Bapak dan Ibunya bagaimana cara kita berdampingan gitu dengan AI ataupun ya robot itu sendiri gitu ya tadi ya. Nah kalau misalkan tadi kan sempat kita membahas tentang keamanan-keamanan dan juga mungkin beberapa teknologi-teknologi. Seberapa besar pengaruh teknologi seperti blockchain, cloud accounting, dan big data dalam dunia akuntansi. Tapi kalau misalnya pemirsa mungkin ada beberapa yang tidak dari accounting, mungkin Bapak atau Ibu sendiri bisa menjelaskan apa sih teknologi tersebut seperti itu. Oke, kalau dari sisi akademisi ya, untuk akuntansi dulunya ataupun kita bisa bilang konvensional ya, akuntansi yang konvensional dari dulu pakai buku, habis itu jadi ke pakai komputer simpan data ke server, ya kan? Siap. Tetapi sekarang udah zamannya nggak server lagi karena server itu bersifat internal. Ataupun server upgrade menjadi cloud accounting. Jadi saya jelasin cloud accounting dulu. Jadi cloud accounting itu dia mensimpan data accounting itu bersifat cloud. Jadi tadi kalau link dengan pertanyaan sebelumnya, akuntan itu harus bisa tahu bahwa data udah bisa simpan berbasis cloud. Jadi kita nggak perlu kerja di satu tempat semuanya rame-rame lagi. Kita udah bisa remote. Yang penting ada internet, masuk ke dia punya sistem, kita udah bisa buka semua data akuntansinya. Di sini bisa kerjain akuntansinya, di situ bisa kerjain finance-nya whatever. Semua udah terintegrasi dengan adanya cloud accounting. Jadi dengan adanya cloud accounting, kita udah bisa bikin pembukuan ataupun mengakses data pembukuannya secara real time. Yang penting ada internet ya, jadi internet sangat penting. Terus yang kedua, kalau kita lihat blockchain, tadi kita bahas kita udah ubah nih ke server, tetapi server tetap pemiliknya satu, benar ya? Jadi server itu kalau dihack, diserang oleh cyber, semua datanya akan hilang. Karena yang disimpan cuma di satu server itu. Sehingga di zaman sekarang kita udah upgrade yang namanya blockchain. Kita simpan data bersifat blok. Blockchain itu adalah dia menyimpan data ke dalam bentuk blok. Blok itu artinya setiap orang bisa menjadi servernya dia. Jadi data kita once masuk ke sistem tersebut, otomatis akan ke backup oleh berbagai server. Gak cuma satu. Jadi satunya ke hack, satu komputernya ke hack, yang lain masih ada backup data. Jadi upgrade blockchain itu adalah perkembangan teknologi terkini ya. Jadi makanya kalau kita lihat blockchain integrasi dengan accounting ya, ini adalah sangat interesting. Kalau contohnya sekarang dunia akuntan publik mengaudit ini, pastinya tantangannya adalah apakah data tersebut ledgernya ada manipulasi nggak? Apakah transaksi mereka transparan nggak? Nah dengan adanya blockchain integrasi dengan accounting, artinya sistem accounting itu memakai integrasi dengan blockchain ya. Maka blockchain itu tersedia datanya transparan. Kita ada mutasi in out di situ, itu terverifikasi oleh berbagai server, berbagai blok-blok di situ. Oleh karena itu semua mutasi itu ada di situ dan terpublish, semua orang bisa lihat. Nah, jadi akan mendapatkan menjunjung tinggi transparansi dan mengurangi manipulasi data. Jadi kekeliruan data itu almost tidak ada. Namun
tidak semua bidang akuntansi bisa pakai blockchain. Karena gini, kalau contohnya kita sebuah negara bikin akuntansi negara, anggaran belanja negara yang bersifat rahasia militer, mungkinkah kita sharing laporan itu berbasis blockchain secara umum? Kan nggak mungkin ya. Jadi sebenarnya tools ataupun perkembangan teknologi itu sebenarnya membantu kita. Tergantung manusia yang memikirkan, oh saya kondisinya begini, saya harus pakai nih blockchain. Kondisi saya seharusnya cuma pakai cloud accounting. Jadi sebenarnya dia adalah tools. Jadi itu pilihan ya, pilihan untuk kita accountant memilih mau pakai blockchain maupun atau integrasi dengan cloud accounting. Dan tadi yang ketiga itu apa? Big data. Big data. Nah, kalau big data itu dia relate dengan management accounting ya. Kalau management accounting maksudnya gini, kita bisa buat laporan keuangan pakai AI. Setelah laporan keuangan keluar, yang kita olah itu data yang sangat banyak. Bos, kalau contohnya sebuah entrepreneur ingin mengetahui apa yang dimaksud dari laporan keuangan, maka dikelola oleh big data. Big data itu akan menganalisa semua data yang dia terima, terus akan menganalisa tren. Oh, ternyata cash flow kamu turun dikarenakan ini. Oh, ini mungkin ada perilaku yang apa. Jadi big data itu adalah membantu kita menganalisa. Oke, baik. Ya, jadi tools big data itu adalah tools yang sebenarnya menggantikan manusia untuk membuat analisa data, tapi dia belum bisa menginterpretasi. Oke, baik. Jadi kalau kita sebagai akuntan sebenarnya 3 tools ini harus berintegrasi. Contohnya gini ya, kalau kita mau audit, audit, maka kita bisa integrasi dengan blockchain supaya data tersebut bisa transparansi. Tetapi kita juga mengandalkan big data untuk analisa data tersebut gimana, memberikan insight yang seperti apa sehingga mendukung konsultasi strategisnya. Itu di sisi akademisi ya. Gimana kalau menurut praktisi, Pak? Boleh dari Bapak Rianto ya, Pak. Jadi gini, yang saya bicara dari yang sudah dipraktekkan, kalau cloud accounting itu ada aplikasi yang cukup terkenal yang saya sering juga dapat dari klien saya itu Xero, mereknya Xero ya, pakai huruf X ya, Xero. Jadi Xero ini yang publish tuh dari Australia. Jadi mereka satu software, kita harus bayar berlangganan ya, berlangganan ID-nya mungkin 1 tahun berapa, nanti masuknya loginnya dari user ID, dan seperti kata Bu Santi tadi, kita bisa mulai kerjakan pembukuan itu mau dari hutan pun boleh, yang penting ada internet. Nah, itu ada fungsi-fungsinya, jadi fungsi manajerial bisa bagian ini. Jadi accounting itu sendiri kita tidak perlu kerjakan dari kantor lagi, bisa dari mana saja, dan data itu ya disimpan di cloud. Cloud itu ya awan kan, berarti di awan-awan gitu aja, dia nggak bakal hilang, ya, nggak bakal hilang di cloud. Itu dalam prakteknya, dan itu memang nyaman karena ada klien saya bilang audit ya mau akses GL, ya akses sendiri, dia hanya kasih saya user ID-nya sama password untuk masuk, saya bisa langsung masuk pembukuannya. Jadi sangat gampang. Untuk mengenai blockchain itu yang sebenarnya yang sangat terkenal itu Bitcoin. Jadi cryptocurrency itu menggunakan blockchain untuk menyimpan datanya. Sebenarnya mereka itu yang dikatakan Bu Rinyani tadi itu semua media penyimpanan data itu. Cloud itu sendiri kan penyimpanan data juga. Blockchain juga, big data juga data yang sangat besar untuk dianalisa. Blockchain itu memang sangat terkenal karena adanya Bitcoin, cryptocurrency. Karena orang khawatir bagaimana kita berani menginvestkan uang besar ya, padahal fisik Bitcoin itu kan nggak ada. Nggak ada fisik Bitcoin itu. Nah, orang selama ini bicara Bitcoin, mereka pikir ada koinnya karena logonya kan seperti logo koin emas ya. Tapi bagaimana mungkin satu koin emas tuh harga sekarang sudah 1,6 miliar itu. Satu koin. Satu koin Bitcoin itu sekarang kan harganya 1,6 miliar rupiah. Mana ada koin yang seharga begitu? Nah, gitu. Itu sebenarnya besar sekali. Kenapa orang mau invest begitu? Karena data yang mereka simpan itu, media penyimpanan itu dalam bentuk blockchain tadi. Dia nggak bisa dihack. Dia dihack satu, dia banyak blok, namanya blockchain kan, satu jaringan. Kalau diartikan secara harfiah, chain itu rantai ya, rantai dan bentuk blok-blok gitu. Itu juga sekarang dipraktekkan juga dalam bentuk EV ya, mobil listrik ya. Mobil listrik punya baterai, itu sekarang bukan satu, itu dia pakai blok itu banyak. Sehingga mengapa sekarang kalau kita lihat
pabrikan mobil listrik, mereka berani kasih garansi seumur hidup katanya. Iya kan? Banyak kan promonya, wuling seumur hidup. Maksudnya apa? Kalau rusak, dia hanya teliti yang mana yang rusak. Nggak mungkin satu keping itu rusak semua. Gitu. Dia mungkin terdiri dari mungkin 8 blok atau 10 blok. Paling rusak 1-2 yang rusak itu dia ganti. Kita cari tahu mana bloknya yang rusak. Iya, dia tahu kadar alat tesnya. Nah, jadi seperti itu yang blockchain itu sehingga dia sangat aman. Nggak mungkin ya tiba-tiba sama seperti kita aja handphone ya kita simpan lah satu di rumah ya takut rusak ya. Masa tiba-tiba padahal cuma satu di simpanan kita itu pun kita masih pede itu. Kalau rusak satu nggak mungkin ya tiba-tiba dua-dua rusak ya gitu kan. Kalau rusak cepat kita copy lagi satu kan gitu. Kalau ini servernya sampai berblok-blok gitu masa semua rusak. Nah, sehingga mengapa mereka sangat percaya dengan Bitcoin itu. Padahal Bitcoin itu uang maya itu. Nggak ada fisiknya, hanya berupa catatan gitu aja. Jadi uang kita ada segini gitu di Indodax katakanlah ada segini uangnya. Ya harus ditukarkan dulu baru ada uangnya. Kalau enggak ya dia uangnya seperti cloud aja. Nggak ada sebenarnya fisiknya. Padahal kita percaya juga pada uang kan cryptocurrency. Dan kehebatannya dia nggak bisa dilacak. Gitu. Baik. Kira-kira gitu, Bu. Itu teknologi yang betul sangat membantu ya, apalagi di dalam dunia akuntansi. Benar. Ya, sangat integrasi. Sangat membantu sekali gitu ya. Baik, kalau misalkan apa ada keterampilan baru yang wajib dimiliki seorang akuntan agar tetap kompetitif di era digital ini? Apa yang harus kita miliki, keterampilan apa? Gitu, Oke, pertama ya, kalau menurut saya mulai dari perilaku diri dulu. Jadi seorang akuntan dia harus mengubah budaya dia. Budaya di mana saya menjadi akuntan, tapi saya hidup di dunia ini. Dunia selalu berubah. Jadi saya harus mempunyai rasa selalu beradaptasi, selalu mengikuti perubahan. Dan satu yang paling penting adalah kita harus terus belajar. Karena nggak cukup kita belajar di zaman sekarang. Mungkin nanti 1 tahun kemudian ataupun 2 tahun kemudian berubah lagi. Mungkin nggak AI, nggak robot, entah apa lagi gitu kan. Jadi seorang akuntan jangan cukup dengan ilmu akuntan yang dia belajar kemarin. Akuntan harus mengintegrasi dengan perubahan teknologi sekarang. Jadi teknologi sekarang kita jangan merasa itu adalah ancaman. Jangan. Itu adalah sebuah tools yang bisa kita integrasi, menggali potensi akuntan bisa kerjanya lebih maksimal. Mendukung strategis perusahaan. Jadi value-nya akuntan itu upgrade. Ya. Jadi kalau menurut saya kira-kira apa yang harus punya seorang akuntannya? Pertama mindset dulu. Mindsetnya adalah kita harus terus belajar terus-menerus. Jangan cukup dengan edukasi sekarang. Mungkin di kampus ada mengajarkan semua ilmu akuntansi, tetapi kampus juga aktif memberikan seminar online ataupun seminar offline, serta pelatihan-pelatihan mengenai teknologi. Karena dia akan mengencourage mahasiswa untuk tahu bahwa akuntan ini harus loh integrasi dengan teknologi. Nah itu kamu baru bisa menjadi akuntan yang dibutuhkan di zaman now. Tapi kalau cuma akuntan dan tidak siap untuk perubahan teknologi, dia nggak akan siap hidup di zaman sekarang. Jadi akuntan harus punya mindset, 1, saya ingin belajar. 2, saya ingin mengikuti teknologi. 3, saya belajar terus-menerus. Itu menurut saya. Kira-kira gimana kalau praktisi? Boleh. Kalau kami di perbankan mungkin lebih fokus ke harus selalu upgrade dengan regulasi pemerintah. Kemudian kami juga, saya rasa sebenarnya seorang akuntan juga di dunia perbankan itu dia harus bergerak cepat. Karena karena gini, kalau di perbankan itu kan ada jam operasional. Semua harus diinput di saat jam operasional dan kita sistemnya itu lebih rigid ya, kalau kita bilang lebih kaku gitu. Nah, apalagi kalau seperti BPR yang perkembangan teknologinya itu juga masih lagi mengejar. Jadi sebenarnya seorang akuntan kalau di perbankan itu sangat membutuhkan ya dia selain upgrade pengetahuan dia di bidang audit, di bidang pembukuan, dan dia juga harus bisa mengerti seperti IT dan pengambilan keputusan strategis. Karena di perbankan sangat dibutuhkan pengambilan keputusan ini. Ya, bank harus keberlangsungan usaha bank itu kan tergantung dengan pengambilan keputusan strategis ini. Karena kan dunia ini berubah terus dan pace kita tahu kalau pace hidup kita itu kan makin lama makin cepat. Mungkin dulu satu pekerjaan mungkin 1 hari itu 3 tugas saja. Tapi kalau sekarang mungkin karena internet sudah canggih, kencang, dan mungkin sekarang kita 1 hari itu harus terima banyak transaksi juga ya kan, banyak nasabah, mau dari kredit, dari funding banyak ya gitu. Jadi memang akuntan itu dia harus benar-benar upgrade dan bekerja lebih cepat
Ya, selain itu dan dia juga harus mengerti regulasi pemerintah bagaimana untuk tetap patuh dan berprinsip hati-hati yang diminta oleh lembaga pemerintah gitu. Pengawas kami lah gitu. Baik. Kalau dari Bapak sendiri mungkin Ya. ada tanggapannya? Ada nih, saya mau tanggapin sedikit yang Bu Hesni tadi katakan PES itu benar. Sebenarnya dalam dunia nyata aja kita lihat anak sekolah sekarang aja dia pergi pagi pulang udah kadang-kadang jam 5 jam 6. Kadang-kadang saya bilang sama anak saya, kamu lebih sibuk dari saya. Gitu. Seharian ya Pak? Ya saya kerja jam 8, yang kadang jam 4 udah pulang, kamu nggak pulang-pulang nih, gitu. Malam masih les sana sini. Betul. Padahal pada waktu saya sekolah dulu, sepertinya masuk pagi jam 12 sudah pulang. Ah ya, setengah Jadi, hari saja ya, ya setengah Pak hari aja waktu zaman dulu sekolah. Sekarang memang pace-nya memang jadi cepat gitu. Karena mungkin perkembangan zaman ya. Iya. Jadi mengenai kembali ke akuntan, memang tadi kata Bu Santi memang ya kita harus punya mindset terus berkembang. Kalau enggak kita pasti mati. Nggak bisa hidup di zaman ini. Kalau kita nggak mau terima perkembangan zaman ini ya pasti kita akan tergilas. Iya betul. Sama contohnya dengan tukang Gojek dulu. Kalau masih ada Gojek pangkalan ya mati dia. Iya betul. Nah, dia sudah diberikan satu platform untuk gabunglah ke Gojek. Betul. Tapi dia masih ngotot juga di pangkalan, mangkal di tepi jalan. Siapa yang mau panggil lagi sekarang? Kita telepon, kita masuk aplikasinya datang menjemput. Datang, ya betul. Nah, saya herannya juga masih ada loh beberapa mindset masih ngotot juga mereka di pangkalan gitu. Masih ada. Kadang saya lewat di pos itu masih ada yang panggil, Gojek Mas. Kapan orang pakai Anda lagi gitu. Anda harus bergabung. Nggak bisa. Kalau enggak dia akan tergerus gitu. Seperti taksi gitu. Sudah di bulu bet pinter dia. Iya betul. Padahal dulu mereka memang terkenal dan tuh mereka bisa diakses sama Gojek gitu. Mereka kolaborasi kan gitu. Jadi intinya memang bukan, saya pikir dalam hal ini bukan hanya akuntan ya, hampir semua profesi lah dituntut untuk mau beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Memang kita tidak dituntut ya untuk kita harus menguasai IT, nggak mungkin karena memang kita kuliah akuntan, sekolah akuntan. Tapi minimal kita harus paham lah. Kita harus memahami apa itu IT, jangan nanti kita gaptek banget nih. Orang ngomong blockchain, apa itu? Nah, itu kan minimal ya kita tahu lah. Tahu apa sih? Kalau kita nggak ngerti kita tanya chatbot aja. Iya. Chatbot kan ada gitu. Udah lebih canggih. Sudah ada AI-nya kan, sudah ada semua dan free. Kita tinggal nanya. Kalau dulu kita tanya Mbak Google, itu kita masih harus pilih sendiri kan, yang mana kan, banyak yang hoax kan. Gitu ya. Sekarang sudah ada AI yang bantu kita untuk memilah dan menganalisis dan mengkonklusikan. Nah, kalau kita pun masih ragu, kita bisa ada beberapa chatbot yang gratis kan, kita bisa compare itu loh, 2-3 Gemini mungkin atau yang belakangan yang lagi tenar dari China yang DeepSeek ya, yang logo ikan paus itu. Nah, kalau mau Open AI itu memang dari zaman dulunya ChatGPT. Meta AI juga kasih kita gratis. Minimal kita kasih beberapa aplikasi, kita tanya semua. Kalau jawabannya memang rata-rata sama ya itulah jawabannya. Betul ya. Jadi kita harus pandai-pandai. Harus pandai-pandai. Kalau enggak pasti tergilas. Nanti orang nanya apa-apa kita nggak bisa jawab. Betul. Malu juga gimana gitu kan. Jadi fasilitas sudah ada. Karena AI maju, ada juga dikasih chatbot. Chatbot itu memang bagus. Itu saya dapat dari anak saya dulu. Dan sejak dia dapat, saya tergantung pula sama itu sekarang. Nggak ada itu susah saya. Ada apa-apa saya pasti nanya itu juga. Betul. Karena sepintar-pintarnya AI itu pasti lebih pandai lagi kita gimana cara kita mengaksesnya. Betul gitu ya. Kadang bisa error juga dia Bu. Jadi kita bisa compare juga kan. Sehingga rata-rata kan ada kompetitor itu, ada OpenAI atau ChatGPT, Gemini, udah banyak sekarang Bu, banyak. Iya betul. Gimana cara kita pandainya saja ya Pak ya, betul. kita pintar-pintar kita lah. Pintar-pintar kita harus upgrade diri lah, seperti Ibu ini bilang tadi. Kalau nggak upgrade habis lah. Pasti. Benar. Kalau nggak upgrade berarti kita balik ke akuntan tradisional. Balik ya zaman dulu masih tugasnya nyusun orang 5 menit selesai laporan, kita harus 2 hari. Itu pun masih nggak belen. Nanti biayanya di mahal. Nanti nasabah saya kabur Pak. Karena kelamaan ya. Lama gitu. Betul. Baiklah, semakin menarik ya Pak ya tema kita untuk hari ini. Bakal ada percakapan-percakapan atau hal-hal menarik lagi nantinya yang akan kita bahas ya. Jangan kemana-mana, tetap di UIB EduTalk, menginspirasi masa depan Anda.
Selamat datang di MD. Silakan Kak. Halo Kak, mau konsultasi dengan dokter bisa? Boleh, mari saya antar ke ruang konsultasi. Tunggu aja Kak. Iya. Selamat datang di Astana Guest Hotel, Ibu. Ada yang bisa dibantu? Halo Kak, saya mau pesan kamar untuk staycation selama 1 minggu. Oh, boleh Kak. Halo, dengan Cindy. Iya. Perkenalkan saya Dr. Jenny ya. Boleh saya tahu kuliahnya apa? KTW cewek gak asing ya. Kalau boleh tahu, Kamu kuliah di mana ya? Kuliah di UIB. Nah, pas banget nih. Khusus semua warga UIB, kamu bisa nikmati banyak benefit di mitra-mitra UIB seperti di Bali Son, Kamu bisa dapat diskon sampai 10%. di Astana Goya City Hotel. kamu bisa dapat harga spesial di semua tipe kamar. Di sini dapat apa aja sih, Dok? Dapat free konsultasi, dapat diskon untuk treatment, dan produk MD Lab. Tunggu apa lagi? Nikmati semua benefit bersama mitra-mitra UIB sekarang. Mau kamu mahasiswa, dosen, staf, bahkan alumni, cukup bawa kartu tanda pengenal bahwa kamu adalah warga UIB dan Gold Card jika kamu adalah alumni, kamu langsung bisa nikmati semua benefitnya. Syarat ketentuan berlaku. Cek selengkapnya di sini. Lagi lagi Gaspol, Pak. Wih, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ladies and gentlemen, warm greetings from all our academic community of Computer Science, Universitas Internasional Batam. First, let us express our gratitude to the Almighty God who always blesses us at this moment, and may we all always be blessed with health and happiness. Harum semerbak si bunga raya, di depan halaman tumbuh beribu. Kita yakin dan percaya kita hebat dengan dukungan Bapak dan Ibu. In accordance with our vision of becoming an internationally reputable faculty in producing graduates and advancing science, technology, and the arts that empower society to respond to global challenges. Our faculty carries out the mission to implement the Tridharma of higher education for the welfare of the entire academic community. Allow me to introduce our information system major and information technology major as a place to facilitate our dream on producing the future leaders. Ladies and gentlemen, in our activities, we always value smart work, innovation, dedication to society, integrity, cooperation, customer focus, and excellence. Kota Gurindam, kota pusaka, kota yang kaya adat budaya. Kampus kita, kampus merdeka, semoga kita makin sukses dan jaya. Allow me to pray for our continued health, and of course, let's join the Faculty of Computer Science in Universitas Internasional Batam. Together we can. Thank you. Greetings from all of us. Hai, gua Doni. Keseharian gua bangun, kerja, pulang, tidur. Bangun, kerja, pulang, tidur. Bangun, kerja, pulang, tidur. Kecuali hari Sabtu dan Minggu, gua full tidur seharian. Itu udah gua lakuin selama 7 tahun. Setelah lulus sekolah, ngeliat teman-teman gua udah pada nikah, karir bagus, sedangkan gua masih gini-gini aja. Bisa sih naik pangkat, tapi kata Pak Bos, Kamu tuh bisa naik pangkat. tapi kuliah dulu, di umur gua yang sekarang, kelamaan bagi gua ngabisin waktu 4 tahun buat kuliah. Ada gak ya kuliah yang bisa dapat gelar tanpa harus kuliah selama 4 tahun? Ada, RPL UIB jawabannya.
Kuliah cepat, terjangkau, dan modal pengalaman kerja melalui program rekognisi pembelajaran lampau UIB. Konversikan pengalaman kerja kamu dan lanjutkan sisa tahun kuliahnya saja. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp kita ya. Boleh kaki. Selamat datang kembali pemirsa UIB EduTalk menginspirasi masa depan Anda dengan tema kita hari ini yaitu profesionalisme akuntan di era digital, tantangan dan harapannya. Tadi kita sudah berbicara membahas tentang era-era digital di akuntan ya Pak ya, tantangannya apa, harapannya apa gitu ya Pak ya. Dan di mana kita semakin berkembangnya era digital, semakin berkembangnya di dunia ini kita tuh harus ikut bersanding gitu ya Pak ya Bu ya. Kita harus bersanding dan juga kita harus memanfaatkan. Jangan kita mau melepas saja tetapi kita harus memanfaatkan gitu. Kita berdampingan dengan AI tadi sendiri seperti itu. Karena ya balik lagi kita bakal tetap harus mengurus itu sendiri lagi kita gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada perubahan regulasi atau standar akuntansi yang perlu diperhatikan oleh para akuntan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman seperti itu? Ini mungkin saya harus bantu jawab ya, karena regulasi, kalau akuntan yang meregulasi itu kalau di Indonesia itu IAI ya, IAI yang buat standar ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Mereka yang buat standar akuntansi keuangan, SAK standar. Jadi akuntansi itu sendiri ada kitab sucinya. Nah, jadi dia ada buku kitabnya setebal ini, standar akuntansi keuangan. Tapi karena kita Indonesia ini mengacu ke Eropa sekarang, jadi kita tidak buat sendiri standar itu, kita hanya mengconvert. Jadi standar-standar itu dibuat dari Eropa. Dulunya kita berkiblat ke Amerika. Tapi setelah itu tidak, kita ke Eropa. Eropa menganut IFRS, ya, International Financial Reporting Standard. Jadi kita kerjanya hanya mengconvert aja. Jadi kita nggak buat kok. Kita nggak buat standar baru, tapi kita mengconvert dari yang ada, dari yang dibuat oleh Eropa. Dan sampai saat ini untuk AI tidak ada, belum. Ya. Belum. Jadi standarnya masih yang lama-lama itu juga. Kalau di Eropa sana sudah ada pembicaraan, karena gimana pun pelaporan keuangan ini kan berubah, ya, sehingga gimana pun mereka mungkin harus mulai memikirkan harus ada standar-standar baru yang relevan dengan perkembangan AI. Sudah ada pembicaraan ke arah sana, tetapi kalau ditanyakan apakah saat ini ada spesial standar yang dibuat untuk mengakomodasi AI, jawabannya belum. Baik. Belum, tapi tendensi untuk ke sana ada. Ada, baik. Untuk ke sana ada. Pelan-pelan mungkin ada nanti. Pelan-pelan nanti ada gitu pasti, karena AI maju, standarnya kalau gitu-gitu aja nanti banyak yang coba fraud nanti kan, memanfaatkan celah. Jadi ada standar setter nih pasti mereka tetap lihat-lihat, mereka akan mencoba buat standar yang relevan lah. Tapi sampai saat ini apakah ada standar baru? Jawabannya belum. Baik. Nah, tapi akan menuju ke sana nantinya. Baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ibu? Kalau sekarang sih mungkin di dunia BPR ya. Iya. Sekarang itu kami sedang mengalami perubahan standar akuntansi yang dulunya kita pakai SAK etap, lalu tahun ini per 1 Januari 2025 itu BPR diberlakukan standar akuntansi EP atau entitas publik. Nah, ini ada perubahan yang sangat signifikan di bank sebetulnya karena terjadi ada perubahan laporan-laporannya, terus metode arus kasnya, metode perhitungan suku bunga, provisi, admin, itu mengalami perubahan yang sangat cukup signifikan ya. Dan udah gitu setiap bank kan kita itu ada istilahnya pencadangan penyisihan aktiva produktif, PPAP, dan tahun ini tuh karena kita udah berganti ke standar akuntansi yang baru, itu kita harus memulai yang namanya cadangan penurunan CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai dari semua aset produktif yang bank miliki. Jadi yang ini memang kalau akuntan-akuntan yang ingin terjun ke dalam dunia perbankan ya harus bersiap untuk mempelajari lebih dalam ya SAK EP,
standar akuntansi, CKPN, dan beberapa POJK terbaru yang terkait dengan tata kelola sama strategi anti fraud. Benar, itu yang harus dikuasai untuk sementara ini. Oke, siap, baik. Mungkin dari Bu Santi ada yang Kalau saya mungkin memberikan dikit tanggapan ya. Jadi kalau di sisi akademisi sebagai seorang akuntan ya, relate dengan peraturan yang ada. Saya rasa akuntan dia harus selalu update regulasi ataupun kebijakan akuntansi apapun, karena akuntansi itu luas. Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi perpajakan, ada akuntansi berbagai. Jadi seiring dengan perkembangan zaman mereka harus update peraturannya, di mana AI maupun sistem accounting belum terakomodir. Benar ya Bu Hesni ya? Di mana BPR harusnya memakai sistem akuntansinya itu masih sistem menurut standar yang lama. Terjadi perubahan standar baru, mereka yang ngerti siapa? Yang ngerti akuntan sekarang. Dan mereka perlu integrasi dengan IT untuk customize dia punya sistem. Nah, disitulah menitik berat poin penting akuntan itu di situ. Jadi akuntan selain harus sibuk nih jadi seorang akuntan, dia harus integrasi teknologi dan dituntut harus ikutin semua peraturan-peraturan akuntansi yang ada. Ini mungkin sebagai tambahan aja. Iya, baik-baik. Berarti kalau misalkan disimpulin itu berarti dari mengikuti perkembangan juga ya Pak ya Bu ya. Benar. Tapi kalau misalkan dari sistem dari perkembangan era digital itu berarti akuntan itu tidak bisa digantikan dengan seseorang yang hanya memahami tentang IT saja. Benar, nggak bisa. Tidak bisa digantikan ya Pak. Karena ada regulasi yang mengikat, ada peraturan seperti kalau akuntansi keuangan PSAK. Oke, baik-baik. Mungkin ada saran dari Bapak atau Ibu bagi mahasiswa atau fresh graduate gitu yang ingin meniti karir sebagai akuntan profesional di era digital ini atau nanti ke depannya seperti itu. Ya, mungkin saya duluan ya nanti di giliran. Seperti saya katakan, saya memang sangat mengendorse, mungkin juga karena kebetulan, bukan hanya kebetulan saya ini profesi akuntan publik, tapi saya sangat mengendorse bahwa tamat-tamatan akuntansi itu jangan lagi mindsetnya begitu tamat lalu melamar kerja gitu loh di PT-PT. Karena profesi yang paling gampang, yang paling mudah mereka dapatkan setelah tamat dari akuntansi itu adalah konsultan pajak. Itu paling gampang. Kenapa? Karena mereka hanya perlu ujian. Jadi dari pemerintah sudah menyediakan dan saat ini untuk masukan ujiannya gratis. Ya, ujian untuk brevet A, B dan C semua disediakan oleh pemerintah gratis. Tapi tempat rebutan nama gratis rebutan ya. Kalau nggak dapat ya di Batam ya mungkin kita coba di Medan, nggak di Jakarta atau mana ya ongkos pesawat lah ke sana ya. Dia online tetapi tetap ada test centernya. Dan begitu kita lulus, katakanlah ujian lulus, itu kita bisa langsung praktek. Jadi langsung konsultan pajak Bu Rinjani gitu kan keren. Itu sama seperti pengusaha. Kita bisa hire karyawan gitu loh ya. Nah, itu pengusaha. Nah, di luar dari itu kita juga bisa jadi akuntan publik tetapi memang proses perjalanannya agak sedikit lebih panjang. Yang paling simpel adalah konsultan pajak. Jadi cuma pesannya janganlah tamat langsung kopi ijazah lamar gitu. Itu susah. Biasanya seperti itu ya, Pak. Gitu. Ya mungkin itu dari saya, mungkin bisa lanjutkan Bu Esni dan lain. Mungkin fokus sih ya menurut saya, fokus kalau memang mau jadi seorang akuntan, fokus. Jadi jadilah seorang ahli. Jadi ada istilahnya bahasa Inggris itu jack of all trades, master of none. Jadi kayak jack of all trades itu kayak kamu bisa semua bidang tapi dasar-dasarnya doang. Anda nggak menjadi seorang ahli kalau Anda tidak terjun ke dalam yang benar-benar dalam. Biarlah jadi seorang profesi akuntan itu tuh butuh jadi ahli. Jadi kita memang harus terjun lebih dalam, menguasainya benar-benar lebih mendasar gitu. Nah, jadi itu sih saran saya. Itu dulu lah, fokus. Fokus dulu ya. Fokus dulu. Iya, baik. Mungkin kalau dari Ibu Santi? Kalau dari saya, saran saya untuk para mahasiswa fresh graduate ya, ijazah itu tidak bisa menggambarkan segala sesuatu ya. Jadi kalian itu harus tahu sesuai dengan visi UIB, yaitu kalian jadi entrepreneur accountant. Gimana entrepreneur accountant? Yaitu kalian sudah belajar 7 semester, mendapatkan semua ilmu akuntansi, tetapi kalian harus membekali dengan ilmu yang sedang ngetren di zaman sekarang, yaitu ilmu
teknologi, ilmu digital. Dan ingat, jangan hanya itu saja. Kita harus jadi personal yang multidisiplin ya, multi talenta gitu ya. Karena multi talent, karena hidup ini gak cukup dengan satu, tetapi kalian tolong profesional di akuntan. Jadi be an entrepreneur accountant. Jadi akuntan bisa juga jadi entrepreneur. Iya, baik, seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang di rumah atau baru lulus, fresh graduate, atau mungkin nanti S1 mereka tuh tidak dapat motivasi gitu kan. Oh, saya harus gimana ini? Yaudah CV aja lah gitu. Lamar sini, lamar di situ mungkin. Tapi mungkin dengan mendengar dari Pak Rianto, Bu Hesni dan juga Bu Santi mungkin tadi ada motivasi-motivasi gitu ya, bahwa akuntan itu tidak hanya bekerja di orang saja ya Pak ya. Betul. Mungkin kita bisa memulai dari kita sendiri, bangkit di kaki sendiri seperti itu. Baik, mungkin dari Bapak atau Ibunya ada closing statement tidak untuk hari ini gitu. Mungkin general di era digital atau mungkin lebih ke akuntan gitu. Silahkan Ya, Bapak. ini saya kasih singkat saja. Iya, boleh. Pesan saya cuma satu untuk fresh graduate ya, karena banyak memang mindset mereka bahwa aduh tamat mau cari kerja mau cari kerja. Saya tidak menyatakan bahwa cari kerja itu tidak baik ya, tapi dengan perkembangan teknologi sekarang ini dan media sosial saat ini sepertinya sangat sayang ya kalau kita dikekang oleh waktu, masuk kerja jam pagi jam 8, pulang jam 5, sangat monoton. Dan peluang untuk itu sangat terbuka di prodi akuntansi. Karena yang menjadi konsultan pajak, walaupun konsultan pajak itu boleh dari berbagai bidang loh Bu. Jadi kita tamat dari hukum pun kita bisa coba ujian. Gitu ya? Boleh. Baik. Tapi itu nggak bakalan lulus. Sudah confirm. Karena dia nggak pelajari apa-apa di sana. Jadi itu aneh. Jadi dokter pun katanya boleh, tapi nggak bakalan lulus dia. Nggak mungkin. Jadi yang dipelajari kita, yang kata Bu Santi tadi 7 semester, itu semua yang nanti akan diujiankan pada waktu lama jadi konsultan pajak. Nah, jadi konsultan pajak itu pasti hanya dari orang akuntansi. Iya, baik. Dan selesai mereka bisa langsung mandiri jadi entrepreneur. Apakah sukses atau tidak itu urusan nanti. Yang pasti mereka sudah bisa mencoba dan bisa usaha sendiri. Jangan dianggap hanya manajemen yang bisa usaha sendiri gitu. Ternyata prodi akuntansi bisa. Nah, itu satu profesi, profesi. Betul. Jadi closingnya adalah jadilah pengusaha. Memang itu saat ini gitu bisa memberikan lowongan kerja ke pihak lain ya. Jadi bisa memberikan lebih banyak manfaat lah bagi pihak lain daripada kita kerja ikutan kita ngantri kerja gitu kan, yang sangat disayangkan. Baik. Ya itu dari saya ya. Mungkin boleh dari Bu Hesni dan Bu Santi. Yang mana dulu? Siapa dulu? Oke, saya dulu ya. Pesan-pesan saya, closing statement ya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, pesan saya adalah terus belajar, jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa sudah cukup ilmu yang kamu dapat di kemarin. Jadi terus belajar terus menerus karena dunia itu berputar. Dunia berputar, maka kita tetap harus melangkah. Jadi never stop learning. Baik, siap. Harus terus berkembang ya Bu. Kalau dari Bu Hesni sendiri? Kalau dari saya ya harus berjuang terus lah. Harus berjuang terus, continuous improvement ya. Jadi jangan cepat puas sama satu pencapaian. Harus terus kita naik upgrade diri, naik level gitu. Betul. Itu penting. Baik ya, mungkin dari pembahasan kita hari ini kita belajar bahwa kalau misalkan ilmu itu harus berkembang ya Pak Bu ya. Benar. Gitu. Kita jangan mau berpatok di situ saja gitu ya, tapi kita harus berkembang dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan era, apalagi sekarang adanya teknologi-teknologi yang semakin canggih gitu ya. Kalau misalkan kita tetap di situ aja ya, kalau dari kata Pak ini, iya kalau misalnya jalan di tempat ini kita beradaptasi. Akan tergerus ya Pak. Akan tergerus. Iya betul gitu. Makanya dari situ kita harus berkembang, semakin eranya berkembang gitu. Kita harus berdampingan dengan teknologi era digital ya, tadi. Iya betul. Teknologi-teknologi tadi. Mungkin dari pembahasan hari ini gitu, kita mendapatkan banyak wawasan yang sangat bermanfaat ya. Baik, terima kasih buat Bapak Rianto dan juga Bu Hesniati dan juga Bu Santi gitu ya. Karena dengan beliau-beliau ini kita menjadi paham gitu, kita menjadi tahu bahwa akuntan itu tidak hanya di situ-situ saja ya Bu ya, kita harus berkembang juga. Baik, mungkin di situ teman-teman sekalian bisa jangan lupa untuk tonton kembali
di UIB EduTalk ini setiap hari Kamis pukul 3 sore gitu. Dan juga kita akan ada dokumentasi di Facebook maupun YouTube. Mungkin hari ini segitu dulu ya Bu ya Pak ya. Iya, kita sudah mendapatkan banyak wawasan. Baik, terima kasih. Selamat datang kembali di UIB EduTalk, menginspirasi masa depan Anda. Iya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program UIB EduTalk, kerjasama Universitas Internasional Batam dan Batam Televisi. Batam TV, inspirasi Kepri. Di tengah